Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Kali ini, kami akan mengulas menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah besarnya kekuasaan politik, program nasional bernilai raksasa, serta janji perubahan yang pernah membangkitkan harapan, muncul sejumlah tanda yang tidak dapat diabaikan. Tekanan ekonomi, persoalan tata kelola, kasus korupsi, dan sikap terhadap kritik mulai membentuk gambaran yang berbeda dari narasi keberhasilan pemerintah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik angka, pidato, dan proyek besar tersebut? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi memasuki istana sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ia datang dengan modal politik yang jarang dimiliki pemimpin sebelumnya. Kemenangan dalam pemilihan presiden memberinya dukungan lebih dari 96 juta suara, sementara koalisi besar di parlemen membuat pemerintahannya hampir tidak memiliki lawan yang seimbang. Di hadapan publik, Prabowo membawa daftar janji yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 8%, penciptaan jutaan lapangan kerja, swasembada pangan, pemberantasan korupsi, makanan bergizi gratis, dan pembangunan ekonomi desa menjadi gambaran masa depan yang terus disampaikan. Harapan tumbuh karena negara terlihat memiliki kekuatan politik, anggaran, dan dukungan yang cukup untuk menjalankan program dalam skala besar. Namun, memasuki pertengahan 2026, suasana mulai berubah. Survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1%. Hasil tersebut turun tajam dibandingkan November 2025 ketika tingkat kepuasan masih mencapai 81,2%. Pada awal 2026, angkanya juga sempat berada di 66,4%. Pergerakan ini menunjukkan perubahan sikap yang berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dukungan yang sebelumnya terlihat kokoh mulai kehilangan sebagian kekuatannya. Penyebabnya tidak hanya berasal dari perdebatan politik, tetapi dari pengalaman ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal pertama. Pemerintah menggunakan angka itu untuk menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan. Investasi, hilirisasi, produksi, dan pembangunan masih menjadi pusat pesan resmi. Tetapi masyarakat tidak mengukur ekonomi melalui pidato atau laporan pertumbuhan. Mereka menilainya dari harga makanan, biaya perjalanan, penghasilan bulanan, dan jumlah barang yang dapat dibawa pulang. Pada 1 Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Juni mencapai 3,34%. Angka tersebut meningkat dari 3,08% pada bulan sebelumnya. Dalam survei Juli yang sama, 49,4% responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Penilaian itu muncul ketika penghasilan tidak bergerak secepat pengeluaran. Di pasar, keluarga mulai mengganti pilihan belanja. Di warung, pedagang menghitung kembali modal. Di tempat kerja, ongkos perjalanan mengambil bagian lebih besar dari upah yang diterima oleh pekerja pada setiap akhir bulan. Kenaikan itu terasa semakin berat setelah harga Pertamax naik pada 10 Juni 2026. Harga 1 liter berubah dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Pertamax Green juga meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000. Bagi pemerintah, kenaikan bahan bakar non-subsidi dianggap memiliki dampak terbatas. Bagi pekerja, pedagang, pengemudi, dan keluarga yang bergantung pada kendaraan setiap hari, perubahan itu langsung mempengaruhi pengeluaran. Biaya bahan bakar ikut masuk ke ongkos distribusi, modal usaha, harga barang, dan biaya bekerja. Tekanan yang semula hanya terasa di rumah kemudian muncul di ruang publik. Pada 12 Juni 2026, ratusan mahasiswa turun ke jalan di Jakarta. Aksi serupa menyusul pada 15 Juni di beberapa kota, kemudian berlanjut di Bandung pada 17 Juni. Tuntutan mereka menyentuh harga bahan bakar, kebutuhan pokok, anggaran negara, dan program pemerintah yang dianggap terlalu mahal. Di balik pertumbuhan yang diumumkan, terbentuk jarak antara keberhasilan dalam laporan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Jarak itulah yang mulai mengikis keyakinan masyarakat terhadap arah pemerintahan.
Pada 6 Januari 2025, pemerintah mulai menjalankan program makan bergizi gratis. Program ini dibangun dengan tujuan yang mudah diterima masyarakat, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. Sejak awal, program tersebut diposisikan sebagai lambang keberpihakan negara kepada generasi muda. Namun, skala yang sangat besar segera menciptakan persoalan yang tidak sederhana. Jutaan porsi harus disiapkan setiap hari melalui ribuan dapur di berbagai daerah. Bahan makanan harus dibeli, disimpan, dimasak, diperiksa, dikemas, lalu dikirim dalam waktu yang ketat. Kesalahan pada satu tahap dapat mempengaruhi banyak penerima sekaligus. Ketika pengawasan tidak bergerak secepat perluasan program, celah mulai terbuka. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap makan bergizi gratis masih mencapai 62,5%. Pada awal 2026, angka itu turun menjadi 53,1%. Dalam survei pada 5 hingga 19 Juli 2026, kepuasan kembali merosot menjadi 33,8%. Penurunan tersebut muncul bersamaan dengan laporan keracunan makanan di sejumlah daerah, keluhan mengenai kualitas menu, serta pertanyaan tentang pemilihan mitra dapur. Kepercayaan publik semakin terguncang pada 3 Juni 2026 ketika mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditahan bersama 2 mantan pejabat lain dalam penyidikan dugaan korupsi. Penyidik menduga terdapat pengaturan dalam pemilihan yayasan pengelola dapur dan pengadaan barang dengan harga yang digelembungkan. Dugaan itu masih harus dibuktikan di pengadilan. Meski demikian, perkara tersebut memperlihatkan bahwa program sosial bernilai besar dapat menjadi sasaran kepentingan ketika sistem pengawasannya belum kokoh. Pada 22 Juli 2026, Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. 5 hari kemudian, lebih dari 800 dapur ditutup karena dinilai melanggar atau gagal memenuhi standar. Penutupan itu menunjukkan tindakan korektif, tetapi sekaligus memperlihatkan luasnya masalah yang sebelumnya berkembang di dalam jaringan program. Pemerintah kemudian menjanjikan perbaikan transparansi, pemeriksaan yang lebih ketat, dan penataan ulang pengelolaan dapur. Anggaran program untuk 2026 juga dipangkas menjadi sekitar Rp229 triliun. Langkah ini menandai perubahan penting. Ambisi perluasan mulai berhadapan dengan kemampuan negara menjaga mutu, keamanan, dan penggunaan uang publik. Pola pembangunan cepat juga terlihat dalam Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut diluncurkan pada Juli 2025 dengan target sekitar 80.000 koperasi. Pemerintah menjanjikan gerai kebutuhan pokok, gudang, layanan pupuk, penjualan gas, dan kegiatan usaha yang dapat memperkuat ekonomi desa. Setiap koperasi diharapkan menjadi pusat perdagangan baru, sekaligus memotong rantai distribusi. Pada 16 Maret 2026, pemerintah menetapkan aturan yang memungkinkan penggunaan dana desa, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil untuk membiayai pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta perlengkapan koperasi. Aturan itu mulai berlaku pada 1 April 2026. Dorongan tersebut mempercepat pembangunan, tetapi menghadirkan resiko baru. Sebuah koperasi tidak hidup hanya karena bangunannya selesai. Ia membutuhkan pasar, modal kerja, pengelola yang mampu, pencatatan keuangan, dan kepercayaan anggota. Di banyak desa, kebutuhan paling mendesak tetap berupa jalan yang layak, air bersih, irigasi, layanan kesehatan, dan akses pasar bagi hasil panen. Ketika anggaran diarahkan pada bangunan baru, pemerintah desa harus menyesuaikan prioritas yang sebelumnya telah disusun bersama warga setempat sendiri. Pada 14 Juni 2026, hampir 35.000 calon pengelola mengikuti pelatihan dasar militer. Dalam 10 hari pertama, 5 peserta meninggal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemudian meminta pelatihan dihentikan karena kemampuan usaha dinilai lebih penting daripada pendekatan militer. 2 program besar itu memperlihatkan pola yang sama. Kecepatan, skala, dan simbol pembangunan bergerak lebih dahulu, sementara pengawasan, keahlian, serta kesiapan pelaksana tertinggal di belakang. Pada 20 Oktober 2024, dalam pidato pelantikannya,
Prabowo Subianto menyebut korupsi sebagai penyakit yang harus diberantas dengan keberanian. Nada keras itu membangun harapan bahwa hukum akan bergerak tanpa melihat jabatan, kedekatan politik, atau pengaruh di sekitar kekuasaan. Namun sepanjang Juli 2026, rangkaian perkara baru memperlihatkan bahwa korupsi masih bekerja melalui jalur anggaran, pengadaan, dan setoran tersembunyi. Pada 11 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penangkapan Bupati Sukoharjo bersama 2 pejabat daerah. Penyidik menduga terjadi pemotongan insentif pemungutan pajak, setoran rutin dari organisasi perangkat daerah, penggunaan bukti pengeluaran fiktif, serta penggelembungan biaya pengadaan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan uang, valuta asing, dan emas dengan nilai keseluruhan sekitar 2,12 miliar rupiah. 10 hari kemudian, pada 21 Juli 2026, Bupati Lombok Barat ditangkap bersama 2 pihak lain. Perkara itu berkaitan dengan dugaan benturan kepentingan, suap pengadaan, dan gratifikasi. Penyidik menduga paket pekerjaan pemerintah diarahkan melalui perusahaan tertentu, kemudian diikuti pemberian uang, kendaraan, perjalanan, telepon genggam, barang bermerek, dan sapi kurban. Pada 22 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan 3 tersangka dalam pengembangan perkara suap dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur. Dana yang seharusnya mendukung kegiatan warga diduga dipotong melalui komitmen biaya dalam jumlah besar. 3 pihak tersebut diduga memberikan sedikitnya 6,9 miliar rupiah demi memperoleh alokasi hibah. Semua tuduhan itu masih harus dibuktikan melalui pengadilan. Namun pola yang tampak tetap sama. Uang publik bergerak dari kas negara menuju kepentingan pribadi melalui jalur yang dirancang agar terlihat resmi. Di tengah situasi itu, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak lagi terletak pada banyaknya pidato atau jumlah penangkapan pejabat daerah. Masyarakat menunggu keberanian hukum ketika perkara menyentuh lembaga pusat, program nasional, partai politik, dan orang yang dekat dengan penguasa. Pada 19 Mei 2026, Amnesty International menerbitkan laporan mengenai penggunaan label agen asing terhadap aktivis, wartawan, akademisi, dan demonstran. Laporan itu mencatat bahwa Prabowo sedikitnya 25 kali menyinggung agen asing dalam pidato penting sejak Oktober 2024 hingga Februari 2026. Bukti yang mendukung berbagai tuduhan tersebut tidak dibuka kepada publik. Catatan itu menjadi penting karena tekanan terhadap suara kritis tidak selalu muncul melalui pelarangan terbuka. Ia dapat bekerja melalui cap, serangan digital, penyebaran kecurigaan, dan pembentukan kesan bahwa pengkritik berada di luar kepentingan nasional. Cara semacam ini membuat ruang publik menyempit tanpa perlu mengumumkan bahwa kebebasan sedang dibatasi secara langsung oleh pemerintah sendiri. Retorika seperti itu dapat mengubah kritik menjadi ancaman dan perbedaan pendapat menjadi kecurigaan. Mahasiswa yang memprotes kebijakan dapat dicap mengganggu stabilitas. Wartawan yang membongkar pengadaan dapat dianggap melemahkan negara. Aktivis yang mempertanyakan kekuasaan dapat ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan luar. Bagi pemerintahan yang kuat, bahaya terbesar muncul ketika informasi buruk disaring sebelum mencapai presiden. Menteri membawa angka yang menyenangkan, pejabat menyiapkan peresmian, kepala daerah memperlihatkan bangunan baru. Sementara laporan kegagalan, kebocoran, dan keresahan disimpan agar tidak mengganggu citra keberhasilan. Posisi politik Prabowo memberinya ruang besar untuk bertindak. Koalisi luas, dukungan parlemen, serta kendali terhadap anggaran membuat alasan untuk menyalahkan pihak lain semakin sulit diterima. Kepercayaan masyarakat bergantung pada tindakan yang dapat dilihat. Hukum harus berani mendekati pusat kekuasaan. Pejabat bermasalah harus disingkirkan. Kontrak publik harus dibuka. Kritik harus diperlakukan sebagai peringatan. Kekuasaan yang menolak kenyataan hanya akan membuat jarak antara istana dan masyarakat semakin lebar. Kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya dukungan politik, luasnya koalisi, atau banyaknya program yang diluncurkan. Kekuatan sejati terlihat dari keberanian memperbaiki kesalahan, menjaga uang rakyat, menindak korupsi tanpa pandang bulu, serta mendengarkan kritik sebagai peringatan yang berharga. Kepercayaan masyarakat tidak dapat dipertahankan hanya melalui pidato dan peresmian. Kepercayaan tumbuh ketika kebijakan benar-benar memberikan manfaat, hukum berlaku adil, dan kehidupan rakyat mengalami perubahan yang nyata. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, fakta terbaru, serta berita menarik lainnya.
Orbit Fakta. Fakta dari Orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.